Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang terus nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Nyata pada pagi yang indah ini kita boleh menikmati nafas kehidupan yang baru, hari yang baru, itu semua atas kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berhenti di tengah-tengah kehidupan kita. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya melalui renungan harian Toraya. Tetapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Bersyukur berterima kasih atas kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh menikmati nafas kehidupan yang baru, hari yang baru, itu semua asalnya daripada-Mu. Pun juga ya Tuhan, mengawali seluruh rangkaian aktivitas kami hari ini bersama-sama, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah firman ini boleh kami pahami, sehingga kami boleh mempraktekannya dalam langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Yehezkiel 18 ayat 1 sampai 32. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seorang adalah orang yang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang yang mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurigaan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Hidup menurut ketetapanku, akan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang yang benar dan ia pasti hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kamu, kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satupun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafkan hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya?
Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia beroleh setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tidakkah Tuhan tidak tepat? Dengarlah dulu, hai kamu Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia akan menyelamatkan nyawanya, ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dengan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Caranya menggembalakan. Lalan penaanna puang mekambi. Itulah tema yang akan kita renungkan bersama dari Yehezkiel 18 ayat 1 sampai 32. Dalam pembacaan kita, Yehezkiel dipanggil Tuhan menjadi nabi pada saat bangsa Israel selatan berada di pembuangan. Kala itu Israel meyakini bahwa mereka dihukum karena dosa nenek moyang mereka. Pemahaman tersebut mewujud dalam ayatnya yang kedua. Di tengah-tengah pembuangan, mereka malah sibuk mencari kambing hitam atas penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi itulah Tuhan berfirman melalui Yehezkiel untuk meluruskan paham tersebut dan mengajari mereka. Apa pengajaran yang Tuhan berikan? Secara umum, bacaan ini menguraikan secara detail bahwa dosa ayah tidak akan pernah ditanggungkan kepada anaknya. Begitupun sebaliknya. Ayat 4 menjelaskan bahwa nyawa setiap orang adalah miliknya. Artinya, setiap orang, termasuk dosa, bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan. Uraian yang panjang tersebut disampaikan agar mereka tidak mengkambing hitamkan orang lain atas hukuman yang mereka terima. Alih-alih mencari kambing hitam, ada hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan, yaitu adalah pertobatan. Pertobatanlah yang justru harus mereka lakukan di tengah-tengah penghukuman. Tuhan juga menegaskan bahwa hukuman diberikan agar mereka menyesal lalu hidup dalam pertobatan. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan hari ini hampir senada dengan kemarin.
Selain membela diri, kita pun seringkali mengkambing hitamkan yang lain untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan. Tak jarang juga kita menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa daripada sibuk mencari kambing hitam, lebih baik kita berusaha berbela diri. Selain itu, kita juga belajar motif hukuman Tuhan adalah penggembalaan. Karena itu, jangan pernah menjauhi seseorang jika ia mengalami pergumulan yang ia anggap hukuman Tuhan atas dirinya. Justru kita harus hadir untuk mendukung hidup dalam pertobatan. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pemilik kehidupan kami. Terima kasih atas rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh membuat kami sebagaimana adanya pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu lah yang terjadi, sehingga kami masih terus menikmati nafas kehidupan saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kiranya Engkau yang memampukan kami semua, menguatkan kami dalam memahami setiap firman yang telah kami renungkan dan baca bersama, sehingga ini boleh membawa kami kepada pertumbuhan iman hanya di dalam Engkau. Berdoa ya Tuhan buat seluruh rangkaian aktivitas kami masing-masing dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, baik di tengah-tengah jemaat maupun dalam pekerjaan masing-masing. Engkau yang campur tangan ya Tuhan dalam mengangkat pelayanan dan bahkan mengerjakan pekerjaan yang sudah diembankan kepadanya. Biarlah kesemuanya itu boleh dikerjakan dengan penuh ketulusan, ketekunan, sehingga boleh membuahkan hasil yang baik, yang boleh dipakai bersama dengan keluarga, terlebih dipakai untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berdoa juga ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan, dalam penderitaan oleh sakit penyakit. Engkau mampukan, kuatkan mereka ya Tuhan. Karuniakan kesabaran, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani setiap kondisi yang sementara dialami. Cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan ya Tuhan. Biarlah melalui proses pengobatan mereka boleh pulih dari sakit penyakit yang dialami. Ya Tuhan, seluruh rangkaian aktivitas kami hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang berdaulat dan berperkara di dalamnya, sehingga boleh terjadi sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita dan mengasihani kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.